Assalamualaikum Bu Tiara, nama saya Mandar Helia. Nama saya Tria Piliani. Nama saya Bunga Kalista Putri Apringgo. Nama saya Dara Putri Alisa. Jadi kami akan mempresentasikan tentang poster sintesis protein. Selamat menonton. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein itu juga dinamakan sebagai biosintesis. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang dalam prosesnya melibatkan sintesis RNA karena pengaruh DNA. Lalu proses sintesis protein membuat DNA menjadi sumber pengkodaan asam nukleat yang merubah menjadi asam amino. Tujuan utama dari proses ini adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Nah, di sini ada gambar sintesis protein. Jadi timin selalu berpasangan dengan adenin, lalu guanin berpasangan dengan sitosin. Dan di sini ada urasil, lalu ini ada kodon. Kodon itu 3 nukleotida yang berdekatan. Sekian, terima kasih. Pada transkripsi ada 3 tahapan yang dilalui, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada inisiasi, RNA polimerase akan melekat atau terikat pada untaian DNA yang disebut promoter. Nah, setiap gen itu memiliki promoter sendiri. Lalu RNA polimerase memisahkan untaian gen DNA dan sintesis mRNA pun akan dimulai. Selanjutnya ada proses elongasi. Pada proses elongasi ini, satu untaian DNA atau untaian cetakan bertindak sebagai cetakan yang akan digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, lalu membentuk sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau sense atau coding string. Selanjutnya adalah proses terminasi. Pada proses ini, mRNA dilepaskan dan enzim RNA polimerase lepas dari pita DNA template. Jadi ini tuh gambar translasi guys. Nah, translasi itu apa sih? Translasi adalah proses terjemahan. Proses terjemahan kodon pada RNAD menjadi urutan asam amino pada ribosom. Artinya, asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Nah, translasi ini tuh dibagi menjadi 3 tahapan seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan urutannya ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 itu tuh kayak gimana sih. Nah, jadi tuh awalnya itu enzim bernama amino tRNA sintase mengikat asam amino ke molekul tRNA terkait dengan energi dari ATP. Tiap asam amino memiliki molekul tRNA sendiri dengan antikodon untuk asam amino tersebut. Nah, proses ini juga bisa disebut proses inisiasi. Terus yang kedua, subunit ribosom kecil. Ini subunit ribosom kecil menempel ke ujung 5S dari untaian mRNA. Terus yang ketiga, nah dia bergerak mRNA sampai bertemu dengan kodon start. Di sana tRNA pertama subunit ribosom besar yang ini itu bergabung. Nah, proses ini disebut juga dengan proses elongasi. Lalu, tRNA lain dengan antikodon sesuai dengan kodon mRNA jatuh di dalam ribosom. Selanjutnya, tRNA pertama menurunkan asam aminonya, memutuskannya dan pergi untuk mengambil asam amino lain. Yang kedua, bergerak untuk memberi ruang bagi tRNA lain. Selanjutnya, tRNA menurunkan asam aminonya. Mereka membentuk rantai dari asam amino yang dikaitkan dengan ikatan peptida. Dan terakhir, ribosom sampai kodon stop, dia melepaskan polipeptida yang sudah jadi.
Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang kode genetik. Kode genetik adalah urutan nukleotida yang ada di dalam DNA dan RNA yang menentukan urutan asam amino protein. Jadi meskipun rangkaian protein yang ada di dalam DNA berisi tentang informasi semua protein, tapi protein itu tidak dibuat di dalam DNA, melainkan di dalam mRNA yang disintesis oleh DNA untuk mengarahkan pembentukan protein. Nah, di RNA ini terdiri 4 nukleotida, yaitu guanin, urasil, adenin, dan sitosin. Dan 3 nukleotida yang berdekatan itu disebut sebagai kodon yang mengkode asam amino sehingga sering disebut juga sebagai kodon triplet. Nah, ini merupakan pengertian dari kode genetik yang terdapat di lingkaran paling luar. Seperti itu. Terima kasih. Oke guys, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.